Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Iputu Nanda Amanta dengan NIM 67. Kami dari kelompok 4 pada hari ini atau pada video kali ini ingin memaparkan materi tentang IC, yang mana IC yang akan kita bahas lebih condong ke IC digital. Oke, baik, sebagai awalan, mungkin di antara kita masih ada yang belum familiar dengan istilah IC ini, atau bahkan belum pernah mendengarnya sama sekali. Jadi secara umum, IC ini adalah komponen yang sering kita temukan di sebuah rangkaian elektronika. Nah, IC ini merupakan singkatan dari Integrated Circuit, atau secara singkat, pengertian IC adalah sebuah komponen elektronika yang aktif, yang mana di dalamnya terdiri dari kumpulan ribuan atau bahkan sampai jutaan resistor, transistor, dioda, dan juga kapasitor. Nah, semua elemen-elemen tersebut terangkai menjadi satu dalam sebuah komponen elektronika, kemudian diintegrasikan dalam sebuah kemasan kecil yang kita kenal sebagai IC atau Integrated Circuit. IC ini pun berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. Ketika menggunakan IC, maka perangkat elektronika atau perangkat elektronik akan memiliki bentuk yang mungil atau portable. Jadi rangkaian juta-jutaan kapasitor, dioda, dan lain sebagainya menjadi sebuah kompak kecil yang kita sebut dengan IC. Dengan IC dengan bentuk seperti ini akan membuat perangkat elektronik memiliki bobot atau size yang lebih kecil atau portable. Nah, selanjutnya sejarah IC. IC ini dikenalkan oleh seorang pekerja dari Texas yang bernama Jack Kilby tahun 1958. Nah, setelah 6 bulan, IC dikembangkan dengan format yang lebih mutakhir dari sebelumnya. Nah, proses pengembangannya ini dilakukan oleh Robert Noycer, yaitu pengembang fabrikasi IC. Fabrikasi IC ini dapat terkoneksi dengan chip silikon. Nah, mengapa IC diciptakan? IC ini memiliki tampilan yang ramping dan praktis untuk dipakai. Pada zaman dahulu memang kebanyakan salah satu bahan untuk perangkat elektronik adalah tabung vakum. Namun, sekarang banyak teknologi canggih yang menggunakan tampilan bodi yang praktis dan tipis. Halo semuanya, baik, sebelum saya akan menjelaskan apa itu fungsi IC, saya akan memperkenalkan diri ya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Iketut Adiarta, biasa dipanggil Arta. Oke, tanpa memperpanjang kata lagi, saya akan menjelaskan apa itu fungsi IC ya. Oke, yang pertama ini adalah sebagai penguat daya. Nah, fungsi IC yang paling sederhana adalah penguat sinyal ataupun daya dan power. Di alat elektronik ini, misalnya seperti radio, IC juga bisa dipakai untuk menambah seperti daya tangkap sinyal, dan hal ini juga bisa sama juga berlaku di alat seperti televisi. Yang kedua ada penguat sinyal mikro atau bisa disebut microwave amplifier, dan juga itu ada regulator tegangan atau voltage regulator. IC juga mampu bertindak sebagai regulator. Contohnya adalah IC yang sering kita gunakan untuk menentukan volume suara. Nah, selain itu juga IC juga bertugas untuk mengelola tegangan yang diberikan pada komponen selain agar seimbang gitu. Dan yang ketiga adalah regulator tegangan atau voltage regulator. Dan yang keempat itu adalah penguat RF dan IF. Dan yang keempat adalah multiplier. Oke. Dan selanjutnya adalah voltage comparator. Dan juga ada penerimaan frekuensi radio atau radio receiver. Dan juga ada penguat operasional. Nah, dan yang terakhir ini adalah penguat sinyal dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ada banyak nih fungsi IC linear yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Oke, selanjutnya adalah IC digital. Nah, pasti kan banyak gitu loh IC digital yang kalian pakai dan kalian sering jumpai. Nah, di sini saya ngambil contoh-contohnya sedikit saja teman-teman ya.
Oke, IC digital itu bisa juga sebagai gerbang logika dan juga bisa menjadi flip flop atau enggak bisa juga menjadi timer. Nah, pasti kalian sering kan kayak olahraga gitu, sering kalau mau praktis kan bisa dari HP gitu timernya. Tinggal set, udah praktis gitu kan tanpa harus kayak beli timer gitu. Oke, dan ada juga ada counter dan juga ada multiplexer dan juga ada memori. Nah, memori itu sebenarnya ada banyak sih, bukan kayak ukurnya itu ada yang kecil, ada yang besar gitu. Oke, kalkulator IC digital, kalkulator kalau kita mau yang fleksibel bisa menggunakan kalkulator dari HP. Kalau teman-teman mau yang secara manual bisa membelinya gitu kan. Dan juga ada mikroprosesor dan lainnya. Nah, IC merupakan salah satu chip yang terdiri dari banyak komponen yang dalam bentuk rangkaiannya. Karena itu IC itu bisa menjadi sangat kecil, menjadi sangat besar gitu kan. Dan Anda tidak akan melihatnya dengan secara langsung. Dan chip tersebut bisa disebut juga sebagai mikroprosesor atau bisa disebut juga sebatas chipset untuk keperluan alat elektronik untuk level yang tertinggi. Oke, selanjutnya next. Nah, ya ini ada fungsi IC. Yang terakhir ada fungsi IC mixed. Nah, fungsi utama dari IC mixed ini adalah untuk melakukan konversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital dan bisa juga maupun sebaliknya. Nah, kalau kita ngambil contohnya, misalkan kita menggunakan Zoom. Kan kalau Zoom itu misalkan ada hal yang mendadak gitu kan, atau orang itu tidak bisa ke tempat secara langsung. Nah, kita itu bisa mengambil hal yang secara simpel gitu, bisa lewat Zoom, Google Meet. Nah, dan juga sudah dijelaskan oleh Mixed IC ini, fungsi utamanya adalah untuk melakukan konversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital, dan itu pun membantu banget untuk kaum milenial seperti kita ini kan, ya nggak mau ribet, mau yang simple gitu kan. Oke, sekian mungkin dari fungsi IC yang saya paparkan kepada teman-teman. Oke, see you. Perkenalkan, nama saya Suryanti Daiman dengan NIM 26 saya dari kelompok 4. Kita menjelaskan tentang IC digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian jenis-jenis klasifikasi IC digital. Di dalamnya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada transistor logic atau TTL. Jadi TTL ini merupakan jenis IC digital yang cukup banyak digunakan dalam rangkaian elektronik. Misalnya IC TTL ini memiliki sumber tegangan yang relatif rendah, yakni hanya sekitar 4,75 volt sampai dengan 5,25 volt saja. Jadi fungsi transistor ini adalah sebagai variasi logis, sehingga sering disebut juga sebagai transistor. Yang kedua ini ada IC CMOS. Jadi IC CMOS ini merupakan singkatan dari Complementary with MOSFET, yang dimana jenis IC CMOS ini terdiri dari gabungan antara MOSFET. IC CMOS ini menggunakan gelombang kotak atau square, di mana gelombang yang digunakan tersebut umumnya berada di dua kondisi, yakni ada 1 dan 0 yang berfungsi sebagai saklar. Kalau untuk fungsi dari IC CMOS ini adalah sebagai gerbang logika, di mana ketika menggunakannya maka rangkaian elektronik dapat berfungsi secara otomatis. And then IC CMOS ini biasanya dapat berfungsi maksimal apabila diberi tegangan arus listrik sebesar 12 volt. Pada jenis IC CMOS ini terdapat beberapa fungsi gerbang logika. Yang ketiga ada IC linear. Jadi teman-teman, IC linear ini tidak termasuk dalam kategori IC digital. Mengapa? Karena cara kerja IC linear ini dan IC digital ini mempunyai perbedaan. Jika IC digital ini biasanya menggunakan sinyal kontak, maka jenis IC linear ini menggunakan gelombang sinusida. Gelombang sinusida ini yang terdapat di dalam IC linear
IC linear berfungsi sebagai amplifier atau penguat. Jadi IC tersebut ini tidak memiliki fungsi sebagai gerbang logika karena fungsi utamanya memang dirancang khusus sebagai penguat tegangan. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang contoh IC pada peralatan elektronika. Oke, yang pertama ada IC op EMP, IC power adapter, IC cylinder, dan IC timer 5555. Dan juga tentunya ada IC digital. Nah, kita akan bahas lebih dalam ke IC digital ini. IC digital adalah salah satu jenis IC yang bisa dikatakan sebagai IC atau versi IC yang paling populer. Hal ini karena IC ini paling banyak dijumpai pada rangkaian elektronika, terutama pada zaman sekarang. IC digital umumnya memiliki satu titik elektronis di mana di dalamnya terdapat kaki IC dan binary digit yang dilambangkan dengan 1 dan 0. Oke, baik ya teman-teman, setelah kita memaparkan tentang apa itu IC, contohnya, jenisnya, fungsinya, tadi juga sempat dipaparkan oleh teman-teman anggota lainnya juga. Sekarang kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan IC itu sendiri. Oke, untuk yang pertama kelebihannya ya. Untuk yang pertama, IC memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Ya, jelas karena yang sudah dijelaskan tadi ya. Dan juga tujuan IC juga dibuat adalah memiliki ruang atau space yang kecil, bisa memuat ratusan sampai jutaan komponen dalamnya seperti dioda, transistor, kapasitor, dan lain sebagainya. Kedua, ada memiliki bobot yang ringan. Ketiga, ada dapat diproduksi secara serentak atau dalam jumlah banyak sehingga harga jualnya menjadi lebih murah. Keempat, solder interkoneksi IC dengan komponen internal IC sangat sedikit. Selanjutnya, penggunaan daya listrik bisa lebih kecil dan tentu saja lebih hemat. Selanjutnya, lebih mudah diganti dan diperbaiki apabila ada kerusakan. Selanjutnya juga sesuai untuk sistem operasi yang sinyalnya rendah. Dan yang terakhir, dapat melakukan fungsi dan sistem kerja yang rumit. Oke, selanjutnya ada kekurangan IC nih. Oke, contohnya salah satunya, pertama, IC hanya dapat dioperasikan pada sistem dengan tegangan yang rendah. Lalu IC tidak dapat atau tidak bisa memicu atau menghasilkan daya yang tinggi. Lalu selanjutnya IC perlu ditangani dengan hati-hati karena sangat sensitif terhadap electrostatic discharge. Selanjutnya IC tidak tahan terhadap suhu yang tinggi. Inilah mengapa sangat dibutuhkan kipas untuk heatsink atau untuk menurunkan suhu di sekitar IC. Dan yang terakhir, toleransi terhadap tegangan sangat kecil dan terbatas. Oke, gak kerasa ya, kita sudah berada di kesimpulan aja nih. Berarti kita sudah berada di penghujung video kita pada kali ini. Kesimpulannya adalah IC adalah komponen elektronika yang berisi ribuan transistor, dioda, dan juga kapasitor, dan lain-lainnya. Secara teknis, IC berfungsi sebagai gerbang logika untuk mengendalikan sebuah rangkaian elektronik. Dengan adanya teknologi IC, perangkat elektronik memiliki peningkatan yang sangat signifikan. Di antaranya, lebih ramping, portable, ringkas, size-nya lebih kecil ya terutama, lebih ringan juga. Dan juga selain itu IC juga hemat energi listrik, sehingga penggunaannya sangat populer hingga sekarang. Baik, sekian pemaparan video kami dari kelompok 4 tentang IC, terutama IC digital. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini, dan kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.